Berkas ijazah asli. Fotokopi. Asli. Fotokopi. Asli. Fotokopi. Asli. Fotokopi. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Baris Krim dan sudah saya ambil. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Terbongkar daripada kebusukan Jokowi, daripada kepalsuan ijazah Jokowi, dia mengatakan ingin mengambil ijazahnya di Polda Metro Jaya, tapi polisi mengatakan bahwasanya ijazahnya dalam bentuk fotokopi. Jadi yang mana yang benar teman-teman semua? Kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini dari kebohongan, kedustaan Jokowi, si Raja Bohong, si Raja Lampung yang kemarin baru saja ke Lampung untuk berpolitik, untuk kampanye ya teman-teman. Kita saksikan dulu video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman semuanya. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Baris Krim dan sudah saya ambil. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Berkas ijazah asli. Fotokopi. Asli. Fotokopi. Asli. Fotokopi. Asli. Fotokopi. Gimana mobil SMK? Oke. Gimana kabar IKN? Sekarang ijazahnya rakyat bingung semua. Terlalu Mainnya bagus sekali. Aku masih seperti yang dulu. Masih orang kampung. Saya pada siang hari ini alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih pada Pak Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Bustomi, aku masih seperti yang dulu. Masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, saya ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Karena setiap minggu yang hadir ke rumah saya di Kampung Sumber itu yang dari Lampung banyak sekali. Banyak yang menyampaikan, Pak ini yang mau ikut banyak Pak, tapi bisnya nggak muat. Sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kiai. Sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung, baik yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Mesuji, yang ada di Samaran, yang ada di Tulang Bawang, dan kabupaten yang lain yang belum bisa saya kunjungi karena keterbatasan waktu yang ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan terima kasih. Dan diri
diiringi oleh para pelaku yang bertugas. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu dan rekan media yang berada tepat di depan untuk dapat bergeser sejenak, memberikan ruang kepada rombongan untuk dapat melewati tempat dan menuju Museum Kedatun Keagungan. Sekali lagi mohon berkenan kepada Bapak Ibu semua. Tabuh pun, tabuh semua pun. Lapah putih kumpabon. Mahapun Jamakuti, cuti numpang segata, temui Agung Cakak Jepana Jamamuali, Aganino Museum Kedatun, saya nyimpen sejarah budaya, kena dapur. Saudara sebangsa tanah air, sudah 3 tahun lebih beberapa aktivis dan intelektual Indonesia terkemuka, semisal Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan lain-lain, berjuang tanpa rasa takut mencoba membongkar ijazah palsu Jokowi. Mereka mencoba menunaikan tugas mereka bukan saja sebagai intelektual, tapi juga sebagai intelijensia. Saya masih ingat ketika pada tahun 1972 sampai 1974 berkuliah di Universitas Notre Dame, salah satu dosen saya yang berkebangsaan Rusia mengatakan ada beda antara intelektual dan intelijensia. Intelektual itu adalah seorang yang berilmu, biasanya mendalami salah satu cabang ilmu pengetahuan, tetapi cenderung menghindari konfrontasi dengan kekuasaan. Jadi mungkin lebih banyak jadi safety player, ya. Sedangkan intelijensia adalah intelektual yang punya komitmen untuk ikut menegakkan keadilan sosial, politik, ekonomi, dan keadilan hukum, dan berani mengambil risiko berkonfrontasi dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, saya pikir tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Marwan Batubara, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan juga 2 pengacara kondang, Refli Harun dan Ahmad Khauzinuddin, mereka ini bukan saja intelektual tetapi juga intelijensia. Sebagai intelijensia Indonesia, mereka sangat vokal dan berani menuding bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli S1 Fakultas Kehutanan UGM. Statement mereka itu bukan asal bunyi, tapi di backup dengan bukti-bukti yang cukup convincing, yang cukup meyakinkan. Nah, bahkan 3 tahun yang lalu itu Gus Nur dan Bambang Tri juga mengatakan, ya, menggelegarkan keyakinan mereka bahwa Jokowi tidak lulus SD, SMP, SMA, dan S1. Ya. Mereka pun walaupun mungkin dalam tataran pemikiran bukan intelektual kampus, tetapi tetap menurut saya merupakan intelijensia. Nah, dorongan tokoh-tokoh itu dalam membongkar ijazah palsu Jokowi itu agar tidak ada lagi manusia palsu yang berhasil jadi presiden dengan kepalsuan ijazahnya. Selama 10 tahun jadi presiden, Jokowi bergaya jadi pembela wong cilik, tapi yang dibela adalah para Taliban, ini kenyataannya, para cukong dan para oligark ganas yang merusak Indonesia. Jadi saya berpendapat Jokowi harus segera dibenamkan dalam rawa-rawa sejarah. Jokowi sendiri sudah memberitahu caranya. Jadi dia menantang di berbagai kesempatan. Di iNews 5 bulan lalu dia berkata akan membawa ijazah asli jika diminta pengadilan. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Sebelumnya 11 bulan yang lalu dia berkoar pasti akan menunjukkan ijazah asli di pengadilan. Nah, kemudian Jumat 23 Mei 2025 ngomong lagi dia akan tunjukkan ijazah di pengadilan biar terang benderang katanya. Hal yang sama dikatakan lagi dimuat di Detik.com dan seterusnya. Nah, April 16 2025 dia ngomong lagi, ya, si Jokowi menantang pasti akan bawa ijazah asli asalkan pengadilan yang meminta. Nah, supaya isu yang melelahkan dan sempat memecah belah masyarakat itu segera selesai, tuntas, ya, maka segera saja salah satu pengadilan negeri yang ada di Jakarta menyidangkan kasus ijazah palsu Jokowi. Jokowi harus hadir sesuai janjinya. Kalau tidak mau hadir, jemput secara paksa. Kalau beralasan sakit, lakukan secara online. Ya, tidak ada masalah. Ya. Manusia Jokowi ini sudah jadi kelilip buat bangsa Indonesia. Kalau sudah disidangkan dan memang tidak punya ijazah asli, segera saja kenakan hukuman pidana yang sesuai dengan undang-undang. Selesai. Ya.
Jadi ini mohon pemerintahan yang ada sekarang itu segera menyelesaikan masalah yang berdele-dele ini ya, mengenai nasib bangsa besar Indonesia. Sementara yang membuat berdele adalah manusia bernama Joko Widodo. Ya. Jadi insya Allah semua akan berjalan lancar. Yang penting jangan pernah takut. Ya. Jadi teman-teman semua, kebohongan Jokowi ini memang sudah sangat luar biasa. Gue heran dengan termul dan buzzer-buzzernya ini. Sangat luar biasa banyak teman-teman di channel-channel para pendukung Jokowi. Tentunya buzzernya ini sangat luar biasa banyak dan terstruktur sekali di dalam membela dan juga mendukung dedengkotnya si Jokowi, si Raja Dusta, si Raja Jawa, si Raja Lampung juga yang baru kemarin kampanye di Lampung teman-teman semua. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Jangan lupa subscribe MPH Channel teman-teman semua ya. Bantu tembuskan 100.000 subscriber.